Udah. Sayang enggak? Bising, enggak Allah. Ci kemarin ke tempat Bang Peri. Hah? Ke tempat Mama Bang Peri. Enggak bisa, enggak jadi. Ngapa? Motornya rusak. Kan bisa jalan ke situ. Sendiri mau Uci pergi. Pergi samaan, kayaknya Mama Uci lupa. Jadi Uci ditinggal. Uci pertama kali tahu kalau Uci kena kapan? Ini pertanyaan ke 1100. Iya, kan orang enggak tahu. Iya. Abang kan enggak tahu pertama kali kan main Kapan ya? rahasia-rahasiaan. Kalau diagnosa aslinya itu bulan 3 Tahun 2018. Hmm. Kalau em, ada atau tidaknya itu udah jauh sebelum itu. Jauh Dia sebelum tuh 2018. udah lama, Ah. tapi baru ketahuan setelah seluruh pemeriksaan bulan 3 setelah Uci apa namanya nih biopsi yang operasi yang biopsi yang di sini, jadi kan ada benjolan, dipotong, terus diambil bagian. Benjolan tuh. Jadi dia kempes, dia kan benjolnya tuh kayak sebesar telur ayam kampung, sebesar itu, terus dipotong. Sebesar telur ayam kampung, besar tuh. Iya besar, tapi itu cuman apa efeknya, kan dia tuh kan kecil, dia enggak berubah. Itu udah lama. Udah lama. Kalau bedanya kan sama tumor, kalau sama tumor tuh kan daging tumbuh, misalnya dagingnya pertama segini, lama-lama besar kayak gitu. Kalau dia tuh enggak, segini aja, kecil aja, tapi akarnya tuh kemana-mana, sampai ke bisa ke kepala, sampai ke sini juga, sampai kemana-mana pokoknya. Tuh kalau Uci tahu itu sudah sebesar telur ayam, udah lama taunya. Udah lama. Pertamanya membesarkan, abis itu Uci curiga kalau itu radang, karena itu kali kedua Uci bengkak. Jadi waktu SMA Uci pernah kayak gitu juga, terus Uci minum obat radang, terus sembuh. Nah ini kayak gitu juga, Uci berobat klinik UIN, terus dikasih obat radang 4 bulan gak sembuh-sembuh. Akhirnya Uci periksa di Tembilahan, pas di Tembilahan disuruhnya operasi. Tapi karena Katanya Uci apa? Kalau di Tembilan apa diagnosanya? Suruh operasi? masih awal, maksudnya tuh masih apa namanya tuh, perkiraan kalau ini kayaknya ada tumor di sini. Ternyata Uci nggak bisa, jadi Uci pergi ke Pekanbaru, Uci urus BPJS Uci. Awalnya kan dapat kis itu berobat gratis. Iya. Enggak, jadi setiap bulan tuh nak bayar, karena Uci ubah ke Pekanbaru jadi pekerja mandiri, jadi Uci bayar tiap bulan. Jadi itu Itu pertama kali Uci tahu? pertama kali Uci tahu, ya itu pas bulan 3 itu. Bulan 3 itu waktu diperiksa semua. Iya, pas abis biopsi kan keluar tuh hasilnya. Terus pas itu baru dikasih tahu kalau ini oke. Gitu. Tuh. Ngapain Uci rahasiakan itu semua? Nggak ada curahnya kan? Bohong. Uci tidak ada merahasiakan, Uci cuma tidak bilang aja. Iya, ngapa Uci tidak Kalau bilang? merahasiakan itu kan kalau ditanya Uci sakit apa, terus Uci diam aja gitu. Gitu. Jadi ngapa tidak dikasih tahu? Supaya apa? Nggak ada, biar nggak heboh aja. Hebohnya kenapa emangnya? Iya, biasanya kan orang tuh kalau misalnya, kan ini bukan sebuah penyakit yang kayak demam. Ya, yang semua orang dapat gitu. Kayak demam minum obat sembuh kayak gitu. Kalau misalnya orang tahu kan jadi agak panik dan kayak gitu. Itu apa tuh? Kayak Jadi surprise gitu kalau orang ini tahu. iya, Enggak itu juga salah kan? satu juga. Terus yang kedua jadi heboh. Terus yang ketiga, Uci itu orang yang paling nggak suka, kalau menurut Uci ya, Uci paling nggak suka membagi gini, pokoknya yang dibagi itu kebahagiaan, bukan Sedih kesetresan dan sendiri. kesedihan. Berarti Uci stres terbagi? Uci waktu pertama kali Uci tahu Bisa dibilang seperti itu. kayak mana dia perasaan Uci waktu itu? Pertama Iya. kali dokter ngasih tahu kamu terkena cancer kata orang.
kata Soalnya sebelumnya pas dokter bilang itu abis biopsi itu Uci biasa aja, karena sebelumnya Uci udah dikasih tahu juga sama dokter di klinik Uci sama dokter di Aulia Hospital dikasih tahu kalau Uci kalau kemungkinan ini Hmm. penyakitnya ini. Jadi karena udah diwanti-wanti sebelumnya jadi tidak kaget. tapi kan terpukul kali itu. Enggak, biasa aja. Alah. Karena udah mempersiapkan diri, kan udah berapa bulan? Bulan 1 mulai berobat, bulan 3 baru ketahuan. Kan ada beberapa bulan, 2 bulan tuh mempersiapkan diri. Jadi dari awal tuh sudah persiapan diri, apapun kalau misalnya Kejadiannya. apapun kejadiannya harus siap. 2 bulan itu waktu Siapa yang pertama kali Uci kasih tahu kalau Uci Siapa ya? divonis bahasanya divonis cancer? Susi. Tanggapannya? Terkejut. Waktu itu Uci lagi bawa motor. Oh, waktu itu ingat ya waktu apa? Waktu kami ada kerjaan di Bangkinang yang bolak-balik Ya, ngajar yang anak TK. ngajar anak TK. Terus jadi kan kami tiap 2 minggu sekali bolak-balik Bangkinang. Pas pergi ke Bangkinang itu Uci kasih tahu sama Susi. Sebelumnya Uci udah kasih tahu juga sama Susi kalau kakak berobat, kakak kayaknya penyakitnya kayak gini. Dan setelah keluar diagnosa keluar hasilnya, pas Uci kasih tahu Susi, dia terkejut juga masih. Dia terkejut. Terus orang kedua? Kedua siapa ya? Lupa Uci. Pokoknya yang pertama kali itu Susi. Kedua Dwi. Enggak. Apalah. Mama Uci kalau waktu tahu itu Ya kayak ibu-ibu pada umumnya. apa? Kayak orang tua pada umumnya khawatir, panik. Kalau Mama Uci kan agak panikan orangnya, panik, khawatir. Tapi karena Uci mungkin karena tergantung kita yang menyampaikan kan. Kalau kita nyampaikannya mau Uci sakit deh, Tuh, pasti mama pasti kayak gitu. Tapi kalau kita nyampaikannya, Mak, ini, jadi ini, kalau kita nyampaikannya tenang, santai, diakhiri dengan solusi, ya orang tua pasti tenang juga, nggak terlalu panik tuh lah. Uci kan kemo, memutuskan untuk kemo karena apa? Kan- Ada ini apa atau kayak mana gitu kan pengobatan banyak tuh, bisa alternatif verbal apa segala macam. Karena Uci di sekitaran Uci itu udah beberapa pengalaman penyakit yang sama. Yang paling dekat itu almarhum Udama. Dia tuh kena kanker lidah dan alhamdulillah di pengalaman dia itu kan ada di Ama. Iya. Ama udah tahu semuanya. Alhamdulillah Ama ngasih tahu Uci. Jadi Uci tahu apa yang harus Uci lakukan ke depannya. Jadi Uci memutuskan untuk Kemo. kemo. Apa rasanya sih kemo? Gila. Kalau Uci kan punya banyak trauma nih. Ah. Uci tuh orang yang paling banyak trauma mungkin, tapi Uci nggak bisa ngeliatin ke orang. Kemo itu untuk sebagian orang bikin orang trauma. Kalau menurut Uci. Traumanya? Efeknya tuh 3-4 hari itu Uci di tempat tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Terus pokoknya traumanya itu karena nggak bisa ngapa-ngapain, rasa sakitnya. Yang paling penting itu rasa sakitnya sama nggak bisa ngapa-ngapain itu. Sampai pernah Uci ke kamar mandi, jadi dari sini ke situ kamar mandi Uci kan. Itu Uci nggak bisa diri, jadi Uci gini Gitu. Iya, merangkak gitu ke kamar mandi gitu. Pokoknya banyak yang bikin trauma, banyak kali. Tapi kan waktu Uci kemo dari tahap 1, dia berapa tahap kalau kemo? Dia tuh 6 per kali. periode, satu periode itu 6 kali. Oh iya, dan yang bikin Uci yakin kemo itu karena dokter-dokter yang dari mulai dokter klinik Aulia sama sampai ke RSUD ini nyarankan yang sama gitu. Pas di klinik itu juga kebetulan dokternya ibu itu punya orang tua dan orang tuanya itu lebih parah lagi. Dia itu kemonya sampai 18 kali. 18 periode. 18 kali. 18 kali kemo. Berarti 3 periode. Satu periode berarti 6 kali. 6 kali. Uci berapa periode? 1.
Satu periode berarti 6 kali. Itu kan banyak kali masuk rumah sakit tuh, Ci. Banyak kali. Dari misalnya kemo, sebelum kemo itu Uci masuk rumah sakit, keluar kan. Terus pas di kemo kan masuk rumah sakit lagi tuh. Cuman sehari, abis kemo 2 atau 3 hari setelah kemo, 1 atau 2 hari setelah kemo cuma masuk rumah sakit lagi. Gitu aja terus, rumah sakit pulang, rumah sakit pulang. Jadi Uci sehat itu cuman paling lama seminggu dalam waktu 1 bulan. 6 bulan. Maksudnya tuh dalam waktu setiap sekali. kemo saya 6 kalian, seminggu sehat, terus nanti masuk rumah sakit lagi, nanti keluar, nanti masuk rumah sakit lagi, keluar, masuk rumah sakit lagi. Dia per 1 bulan kemonya. Tergantung. Kalau Uci per 21 hari. Kalau ada yang parah kali, misalnya ada orang kanker payudara yang udah membusuk kayak gitu kan, itu tiap hari. Tiap hari kemo. Tapi dosisnya beda. Uci ini diponisnya apa? Nasofaring. Nasofaring tuh di bagian apa, hidung, tenggorokan? Nasofaring itu di antara hidung sama tenggorokan ada rongga kan, nasofaring. Jadi di antara hidung noise sama faring kita itu ada rongga. Nah, rongga itu yang ada itunya. Kalau kita tersedak tuh kan ada termasuk di sini. Kayak lemas gitu. Itu. Ya ada kayak lemas-lemas gitu, kayak kalau kita tersedak nasi kan nggak langsung ke hidung. Oh, di rongga itu. Di rongga itu. Di sini dalam sih. Ya. Jadi kalau misalnya endoskopi itu dimasukkan kamera kecil itu. Kamera itu dia kan panjang tuh. Panjang gitu kan. Ke dalam kan. Gitu. Nampak anunya, kankernya? Nampak. Tuh 6 kali itu tuh kayak mana tuh jatuh bangun nih? Maksudnya capek kali Capek banget. RSUD kan? Di RSUD. Capek sekali. Selama 6 bulan tuh pengobatan kayak mana biayanya? Gratis. Kan pakai BPJS. Terima kasih BPJS. Terima kasih pemerintah. Tapi tetap bayar per bulan. Bayar iuran BPJS-nya kan. Itu cuman. Dalam waktu 6 bulan Uci masuk rumah sakit kira-kira berapa kali? Sering ya? Enggak, terhitung. Selama saking banyaknya. Selama ini pengobatan tuh, makanan-makanan yang dijaga apa aja? Tak boleh ngapain aja? Sebenarnya kalau kita kemo tuh nggak ada pantangan sebenarnya, cuman dia kan ke efeknya, misalnya efeknya di lambung, rata-rata kan lambung. Jadi kalau kita mau makan santan ya jangan berlebihan kayak gitu. Kalau misalnya makan asam atau pedas jangan berlebihan. Pokoknya segala sesuatu itu jangan berlebihan aja. Tapi walaupun semuanya nggak ada di pantang, Uci tetap nggak bisa makan apa-apa. Itu. Setelah 6 bulan Uci kemo, pas abis kemo kan bersih, endoskopi bersih, abis 2 bulan endoskopi lagi, rupanya muncul lagi. Itu kalau misalnya resikonya kalau kita kena penyakit ini. Jadi kalau misalnya ada, kalau nggak salah 5-6 tahun setelah dinyatakan bersih, kita baru dinyatakan sehat, sembuh. Berarti harus misalnya bersih nih, tunggu bersih sampai 6 tahun. Iya, baru sehat. Kalau dia masih salah. Kalau dia nggak ada lagi baru berarti dinyatakan sehat. Sehat. Berarti kalau selama 1 tahun periksa, berarti diperiksa lagi. Iya, tiap bulan. Nanti tiap bulan, terus 3 bulan sekali, terus 6 bulan sekali periksanya sampai waktunya selesai. Waktu Uci dinyatakan masih ada misalnya, kan itu kemo yang kedua. Waktu kan Uci ke tempat dokter, misalnya abang dokternya, ini masih ada katanya. Terus dokternya tuh bilang, jadi kayak mana, kata Uci kan, kemo lagi, saya sarankan kemo lagi katanya.
Kalau radiasi nggak bisa. Oh, kalau di sini lagi alatnya lagi rusak katanya yang kemo. Tuh Uci langsung mikir pas dia bilang pertama kali dia bilang kemo tuh Uci langsung apa namanya ini, terbayang terlintas di otak Uci semua pengalaman Uci selama kemo. Walaupun sebenarnya kemo tuh bagus, cuman karena efeknya itu Uci nggak kuat. Bagus kemo tuh, tapi Uci tidak mau mengulangi lagi. Jadi Ngapa sakit kan, Li? banget Sakitnya maksudnya nih efeknya apa aja? Yang di badan Uci lah, Uci badan rasakan. Misalnya lemas itu, terus yang bikin Uci masuk rumah sakit itu kesemutan. Badan Uci itu kesemutan gitu, bukan kesemutan, kebas satu badan. Sampai berapa kali Uci masuk rumah sakit karena kebas itu. Oh iya, karena sakit kaki juga. Kedinginan. Enggak kedinginan ya. Kebas badan Uci. Waktu di Tembilahan subuh papa Uci dibangunkan sama mama Uci, suruh antar ke UGD. Karena kebas itu. Karena Uci enggak kuat. Kebas kali badannya tuh, kesemutan. Kalau dipegang kayak gini sakit gitu. Itu apa kata dokter tuh kalau kayak gitu tuh? Nggak ada, cuman ini badan Uci tuh kan karena kemo, jadi tulang belakang Uci tuh kena. Tulang belakang tuh kan penghasil atau kayak mana, pokoknya kayak penghasil darah putih, kayak gitu kan. Nah karena terganggu, jadi darah putih Uci tuh kurang. Dan Uci tuh protein, kalau orang kemo itu kalau makan protein itu harus lebih daripada orang biasanya. Dan Uci tidak makan itu. Uci makan, cuman tidak banyak. Gitu. Berarti Uci tidak lanjut kemo untuk tahap kedua? Enggak, Uci minta yang lain. Radiasi. Di waktu itu dia nyarankan antara di Bukit Tinggi sama di Jakarta. Uci milih di mana? Di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Karena di Bukit Tinggi Uci tak ada keluarga. Uci nggak ada orang kenal. Jadi kalau ada apa-apa nanti susah. Kalau Jakarta ada. Kalau Jakarta keluarga Uci. Tunggu, waktu kemo di Pekanbaru dia kayak mana proses ininya? Alatnya kayak mana aja? Cuman infus biasa. Kemo tuh infus biasa. Bukan nggak ada alat yang scan apa segala macam gitu. Enggak, itu radioterapi. Kalau kemo itu cuman infus, tapi infusnya tuh kan banyak tuh. Ada infus biasa, pokoknya macam-macam, sampai terakhir itu dikasih obat. Emang obatnya dan dibungkus pakai, pokoknya daun ada pisang. lontong. Dia bungkus pakai entah aluminium, foil atau kayak mana, pokoknya dibungkus. Nah itu obatnya yang keras itu. Jadi kalau misalnya, makanya dianjurkan kalau orang kemo itu nggak boleh orang lain masuk ke ruangan, kecuali perawat. Ke ruangan kemonya. Takutnya nanti kena radiasi obatnya. Radiasi obat? Pokoknya obatnya gitu punya lah. Radiasi juga? Entah radiasi entah apa. Aduh maafkan Uci tak tahu nih. Pokoknya efeknya gitu ya. Obat bisa nular emangnya? Enggak, obatnya tuh keras. Entah kayak mana. Enggak, obat cair, obat keras. Obatnya cair, efeknya keras gitu ya. Obat keras. Air aki misalnya kan. Iya, misalnya air aki dikasih untuk infus gitu. Iya. Tuh ke Jakarta Uci sama siapa? Sendiri. Terus selama di Jakarta ngapain aja? Itu rumah sakit. Biaya Jakarta berobat kayak mana? Nggak ada. BPJS juga, terima kasih sekali lagi BPJS. Jadi pokoknya di Jakarta itu ya nggak ada biaya sebenarnya. Pas Rumah sakit apa? Aja. Rumah sakit Darmais. Rumah sakit kanker, khusus kanker. Bukan jadi, Dharma kan? Apa sih? Pokoknya dia itu rumah sakit yang khusus kanker. Bukan. Ke Koreaan. Bukan. Pokoknya kanker center. Ya khusus kanker. Bukan, kanker center apa? Center apa? Pusat.
Pusat Kanker Nasional. Berarti si Indonesia di situ orang Tapi berobat. entah itu swasta atau enggak ya. Rasa Uci kayaknya swasta. Oke. Soalnya ya, tapi bagus sekali guys, bagus banget. Itu rumah sakitnya luar biasa. Jadi di Jakarta Uci ngekos, Pertamanya enggak. tinggal sama Nah, sebenarnya pengeluaran itu nggak ada selama cuman beli paket Pengobatan. aja selama Uci sebelum ngekos, karena Uci tinggal sama keluarga kan. Heeh. Jadi ya numpang makan apa segala macam gitu. Nggak boleh jajan, bukan nggak boleh jajan, karena pokoknya udah Tidak disediakan boleh lah makan ya gitu sembarangan. ya, nggak boleh makan sembarangan. Abis itu karena harus bolak-balik rumah sakit dan Uci kasihan sama Om Uci ngantar jemput dan bolak-baliknya tuh ribet. Misalnya pagi Uci ke rumah sakit, jadwal Uci malam. Rumah sakit pagi, daftar, nanti pulang. Abis itu ke rumah sakit lagi malam, kan ribet. Jadi daripada Uci ribet-ribet ngeribetkan orang, mending Uci ngekos aja dekat rumah sakit. Kan dekat kayak gitu. Oh ya, rumah sakitnya itu Darmais Jakarta Barat. Uci tinggal di Uci di Jakarta Selatan. Jaksel Jaksel. Barat. Di Barat mana, sama Pak? selatan itu Jauh. sebenarnya tetanggaan dan dekat sekali. Oh, Tapi tetanggaan karena ya. macet dan Iya. tahulah jalan Jakarta kayak mana kan. Pengobatan pertama Uci ketemu dokter di sana. Dokter Pertama kali Uci masuk rumah sakit lah. Kayak mana? beda, nggak beda sih. Cuman kalau radiasi itu, ketemu dokter di sana, dokternya itu Masuk nih Uci kan dari apa? Masuk rumah sakitnya mau pertamanya itu Uci diantar sama Om sama Abang ipar Uci. Terus daftar, terus kontrol karena Uci merasa kalau kayak gini aja Uci bisa sendiri. Ya udahlah, Uci diantar aja, antar nggak perlu ditemani. Alhamdulillah Uci bisa sendiri karena Uci udah terbiasa di rumah sakit ini sendiri ngurus gitu ya. semuanya sendiri kayak Ya. gitu. Diam-diam pakai Honda sendiri. Tuh masuk rumah sakit. Uci ada alasannya kalau pergi sendiri terus ke rumah sakit. Terus lanjut yang ke tadi, yang ke rumah sakit Darmais itu dokter Uci cowok, kadang-kadang cewek juga, 2 pokoknya. Terus dia nyarankan untuk, bukan nyarankan, dia apa tuh bahasanya, memprotokolisasi apa sih bahasa, Menganjurkan. bukan menganjurkan, pokoknya dia menganukan Mengasih jalan. Oh ya, gitu. Uci radiasi sinar sambil kemo. Jadi sinar dibarengin kemo. Uci langsung terbayang, oh my God, tidak. Apa gitu? Kemo aja udah kayak gitu, apalagi ditambah sinar. Ya udah Uci kayak gini aja seminggu di rumah sakit. Kayak gitu. Uci udah mikir kayak gitu, terus Uci berdoa sama Allah kan. Habis itu Uci periksa mulai dari pemeriksaannya itu banyak. Dari USG-nya itu 2. Terus ada ronsen, ada apa namanya ini? Ronsen tulang kalau nggak salah. Pokoknya scan tulang gitu. Terus ada pemeriksaan jantung juga. Pokoknya banyak pemeriksaannya. Nah, pas pemeriksaan jantung ini ternyata jantung Uci itu bermasalah. Nggak normal gitu ya. Jadi Uci dialihkan ke poli jantung dulu sementara. Terus pas di poli jantung, kata dokter jantungnya, jantung Uci ini nggak normal. Misalnya orang kerjanya 100%, jantung Uci ini cuma kerjanya 40%. 40. 40%. Jadi Uci ini gagal ginjal. jantung gitu. Astagfirullahaladzim, gagal jantung. Diagnosis dia. Tapi emang apa sih? Emang hasil pemeriksaannya kayak gitu. Oh ya udah. Jadi pas Uci pergi ke dokter yang THT Uci, yang untuk apa tuh? Oh ini nggak bisa nih kalau gini katanya. Nggak bisa sambil kemo, nanti jantung kamu, soalnya Nggak jantung kuat kamu ya. lemah kayak gitu. Ya udah sih kalau gitu sinar aja. Dalam hati itu ya, alhamdulillah sinar aja ya Allah. Ternyata, tapi Uci wanti-wanti juga, maksudnya was-was Was-wasan. juga, karena kan cuma sinar aja. Dokternya kan maunya sinar sambil kemo. Kemo.
yang dahsyat sekali. Dia itu biar kayak apa tuh badai kata gitu. kalau dokter, biar cepat ininya atau kayak mana? Biar nggak tahu juga, nggak ada dikasih tahu. Soalnya kan kalau misalnya penyakit kayak gini kan pengobatannya itu harus cepat dan tepat kayak gitu. Semuanya sih, semua penyakit sih. Cuman agak nggak tahu lah, pokoknya itulah, ngerti lah ya kan. Berarti Uci habis itu milih untuk Uci nggak milih, kan jantungnya bermasalah. iya maksudnya Radiasi. Aja, sinar aja. radiasi itu kayak mana? Kalau sinar itu kita ada alatnya itu besar sekali. Kayak mana ya? Dari sana ke sini. 2 meter, 3 meter. Lebarnya 3 meter. Ya bisa dua atau 2,5 atau 3 meter kayak gitulah. Terus ada alat yang gede kali. Jadi dia tuh kayak gini sistemnya. Nyinarin Uci. Pokoknya Uci tuh hangat gitu jadi ya. Hangat daripada karena Uci sebelumnya kurang kehangatan gitu. Pokoknya kalau yang pertama kali sinar, jadi kalau kita sinar itu kan sinar itu macam-macam tuh, ada yang 10 kali, ada yang 15 kali, 20 kali, 35 kali. Uci itu dapat yang lumayan banyak, 35 kali. Nah, jadi kalau kita sinar itu di sana ada anak baru, Anak baru ada sinar. anak lama, ada anak yang udah mau selesai gitu. Kalau anak baru itu bingung-bingung gitu, nanti kan kok lama kali lah ya, kok lama kali. Pokoknya anak baru itu kalau dia anak baru dia datangnya cepat, dia datangnya cepat dan Pulangnya lambat. Dan dapatnya itu lambat dan lama. Misalnya kalau anak lama itu cuma 2 menit, 2 sampai 5 menit Kenapa di gitu? sinarnya, nggak tahu. Terus Dia sinar seluruh badan atau enggak, cuma di bagian aja, sebagian aja sampai sini sih, sampai sini. Kalau misalnya anak baru itu bisa sampai 15 menit. Pokoknya lama kali kita barik itu bisa sampai ketiduran. Sumpah. Boleh tidur di sana? Enggak lah. Kan enak hangat. Iya, nanti supaya nggak bangun-bangun kan. Astagfirullahaladzim. Itu radiasi selama 35 kali, lama tuh 35 kali, iya. Berapa ya? Hampir 2 bulan. Soalnya itu kadang-kadang alatnya tuh rusak, kadang-kadang sendat kayak gitu. Kadang libur gitu. Selama berapa bulan Hampir 2 bulan. Uci di Jakarta? Enggak, 3 bulan, 3 atau 4 bulan gitu sih. Karena kan ngurus yang lain dulu, ngurus ke poli gigi, poli jantung, pemeriksaan ini, pemeriksaan aja, semua pemeriksaan aja Uci ngabiskan waktu 1 bulan Di sana. cuma untuk pemeriksaan, belum lagi keluar hasilnya. Jadi waktu selama Uci di sana kayak mana? Uci sendiri ngurusnya? Kayak mana perasaan Uci sana? Nggak ada kawan, nggak ada ini segala macam. Karena kalau di sana itu kan rumah sakitnya besar, jadi kan orangnya rame. Uci bisa dapat kawan di sana. Nggak tahu, pokoknya dapat aja kawan. Nanti duduk, ada orang sebelah aja obrol, kayak gitu-gitu aja. Berarti orang ke sana orang yang kena kanker juga berarti? Semuanya yang kena kanker. Kayak mana orang-orang di sana yang berobat? Pasti orang ngira orang pusat kanker tuh orangnya semuanya sedih, stres gitu-gitu kan. Padahal enggak. Paling ada 1-2 mungkin. Tapi kalau kita masuk pertama kali ke sana itu, kalau Uci bilangnya kayak masuk ke mall. Misalnya masuk ke SKA gitu kan. Karena emang tempatnya tuh kayak mall. Dan suasananya tuh bukan yang suasana rumah sakit tegang apa segala macam, karena mungkin manajemennya pertamanya bagus. Terus orang-orangnya di sana juga karena mungkin udah lama udah biasa pengobatan dan udah lama berobat di sana, jadi udah terbiasa, udah menerima kayak gitu. Jadi nggak ada stres apa segala macam. Di antara salah satu nggak ada? Mungkin cerita ada. Yang waktu Uci temui? Uci pernah waktu scan tulang. Jadi scan tulang itu kita nunggu lama. Kita masuk ke ruangannya kayak gini setengah ini. Jadi di situ berkumpul lah ibu-ibu, pasien-pasiennya semuanya kan, duduk di sana kan. Dan nggak ada satupun orang yang, walaupun dia parah, nggak ada satupun orang yang saya nggak ada orang kayak gitu. Orang tuh malah iya betul, kayak mana ibu-ibu ngomong sama tetangga kayak gitu. Nggak takut dia? Enggak,
karena udah biasa. Kecuali misalnya pasien baru yang udah parah, mungkin dia takut. Tapi kalau misalnya udah lama, walaupun dia tahu dia susah sembuh atau nggak sembuh, tapi dia santai aja. Karena mungkin berobatnya gratis juga. Kalau bayar pasti mahal. Kalau ya. bayar pasti orangnya kayak gini, satu ruangan. Selama Uci sana kan sendiri tuh, kayak mana Uci di sana sendiri? Kayak mana apanya? Ya enggak kesepian Uci ke sana. Kesepian lah, entar. Terus Kalau di enggak sana- ada Uci takut-takut. Orang kalau udah kena itu tuh kan pikiran terburuk langsung. Ada saat-saat tertentu, tapi cuman sebentar aja. Pas nggak bisa dipungkiri ya bahasa Uci. Apa Uci waktu itu? Kalau nggak bisa dipungkiri, kalau misalnya kita kena penyakit itu, terus kita nggak ada stres dan rasanya tuh mau meninggal aja besok, pasti ada perasaan kayak gitu. Tapi Pada saat kapan? kalau misalnya perasaan kayak gitu datang, kita Uci balikkan lagi. Apalah nih, Uci nggak boleh kayak gini. Enggak boleh maksudnya? Uci nggak boleh stres. Kalau stres Uci tambah parah gitu. Kalau Uci Jadi Uci enggak mau Uci enggak sedih nerima gitu. sedih, cuman kalau ada saat-saat kalau misalnya Uci tuh stres sekali, tapi apa namanya nih, tapi Uci balikan lagi ke diri Uci tuh pengen sembuh atau enggak. Uci yakin nggak kalau Uci sembuh? Kalau Uci pengen sembuh, Uci nggak boleh stres. Kalau Uci stres, Uci nggak sembuh, itu artinya Uci nggak boleh stres nangis. Ya udah berhenti. Udah selesai. Gitu. Tapi mungkin nggak semua orang berpikir Bisa kayak gitu. Ya, apalagi kalau orang yang lansia, paling dia nerima biasa aja. Setelah 35 kali Uci di sana, 35 kali apa nama? Radiasi sinar. Dan itu terakhir kali ketemu dokter itu kayak mana dokter di Pas terakhir kali ketemu dokter, nah pas sebenarnya pas Uci sehari sebelum Uci ketemu dokter itu, Uci beli tiket pulang ke Riau, pulang ke Pekanbaru. Padahal Uci belum tahu Uci dibolehkan balik atau enggak, Uci bersih atau enggak.